Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasi tentang analisis struktur organisasi Yasanala Dignity Profesional World Class. Tugas UAS semester 4, mata kuliah perilaku organisasi, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sang Tua Surabaya. Disusun oleh Anita Yuli Puspitasari NIM 202405-143. Sejarah Yasanala. Yasanala didirikan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5, tanggal 4 Maret 1987 tentang pendirian Yasanala di hadapan Notaris R. Sujono di Kota Surabaya dan telah didaftarkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Juni 2004 nomor 46. Pada awal berdirinya operasional Yasanala diselenggarakan oleh Dewan Yasanala yang terdiri dari satu Ketua Dewan Pengurus dijabat oleh Kepala Staf TNI AL, dua Wakil Ketua Dewan Pengurus dijabat oleh Deputi Kepala Staf TNI AL, tiga Sekretaris Dewan Pengurus dijabat oleh Direktur Pendidikan TNI AL, empat Bendahara Dewan Pengurus dijabat oleh Kepala Dinas Keuangan TNI AL, 5 pembantu umum yang diangkat oleh Ketua Dewan Pengurus Yasanala bila mana perlu. Visi Yasanala sebagai penyelenggara pendidikan perguruan tinggi dengan pola ilmiah pokok, ilmu pengetahuan teknologi kelautan dan kemaritiman yang berbasis pada riset yang unggul, bermartabat, mandiri, profesional, berkelas dunia, dan mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Misi Yasanala 1. Mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan rumah sakit di lingkungan Yasanala di bidang kelautan, kemaritiman yang relevan dengan pembangunan bangsa secara berkelanjutan. 2. Mendukung terpenuhinya SDM yang profesional, berintegritas, dan bermartabat. 3. Menjamin kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi terkait di dalam dan di luar negeri. 4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berbasis riset, dan multidisiplin, pengabdian kepada masyarakat, dan berwawasan global. 5. Membantu meningkatkan kualitas SDM putra-putri keluarga besar TNI AL melalui pendidikan tinggi. Maksud dan tujuan Yasanala. Sebagai peran serta TNI AL dalam pembangunan di bidang pendidikan, sebagai wadah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi generasi muda atau penerus, sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Motivasi Yasanala adalah untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, putra-putri, keluarga besar, prajurit TNI AL melalui pendidikan tinggi. Yayasan ini berperan sebagai perwujudan partisipasi TNI AL dalam pembangunan di bidang pendidikan dan sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berbasis riset unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi kelautan, dan kemaritiman. Yayasan Allah juga berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, menghasilkan SDM profesional berintegritas, serta menjalin kerjasama berkelanjutan dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, Yayasan Allah menekankan nilai-nilai dignity, profesionalisme, dan standar kelas dunia dalam penyelenggaraan pendidikan. Manajemen konflik Yayasan Allah. Setiap tahun Yayasan Allah mengadakan rakor dan pengawasan dan pemeriksaan atau wasrik rutin untuk mengevaluasi capaian program kerja dan identifikasi potensi masalah sejak dini. Proses ini menjadi forum penting untuk mengelola perbedaan pendapat secara konstruktif, memastikan semua pihak terlibat dan menjaga keharmonisan internal Yayasan Allah maupun dengan satuan-satuan pendidikannya. Budaya organisasi Yayasan Allah itu menekankan pada nilai-nilai profesionalisme, kemampuan perencanaan program kerja yang baik. Yayasan ini memiliki visi untuk menjadi lembaga yang dignity, profesional, dan world class. Selain itu, Yayasan Allah menaungi berbagai satuan pendidikan tinggi hang tuah dan rumah sakit pendidikan yang turut mencerminkan komitmen pada pengembangan sumber daya manusia berkualitas berkarakter.
Budaya organisasi Yasanala juga tercermin dalam tata kelola yang jelas antara pengurus Yasanala dan satuan-satuan pendidikan di bawahnya yang menunjukkan adanya struktur organisasi yang teratur dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan kerja yang disiplin dan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama. Struktur organisasi Yasanala. Dasar Keputusan Ketua Pengurus nomor Cap garing 192 garing 12 Romawi garing 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang organisasi, uraian wewenang, tugas, dan tanggung jawab pejabat serta anggota di kantor Yasanala. Berikut struktur organisasi Yasanala. Struktur organisasi Yasanala bisa dilihat dari yang paling atas sendiri ada 3 jabatan organ yaitu anggota pembina bidang umum, ketua pengawas, dan ketua pengurus. Kemudian, ketua pengurus dalam menjalankan tugas sehari-harinya dibantu oleh 4 orang kepala bagian, antara lain sekretaris, bendahara, kabangmatus, kabagdikpes. Sekretaris sendiri dalam mengemban tugas sehari-harinya dibantu oleh KTU, Karo Udal yang masing-masing mempunyai personel dalam kegiatan sehari-harinya untuk membantu. Bendahara Yasanala dalam tugas sehari-harinya dibantu oleh 3 orang personel yaitu Karo Buku, Karo Anggaran, dan Karo Pengendalian Keuangan. Kabag Pendidikan Personalia dalam mengemban tugas sehari-hari dibantu oleh Karo Pendidikan sama Karo Personalia. Kabag Material Usaha dibantu oleh 2 orang personel, Karo Material sama Karo Usaha Yasanala. Yasanala sendiri menaungi 6 pendidikan tinggi Hang Tuah, yaitu Universitas Hang Tuah di Surabaya, Stikes Hang Tuah di Surabaya, Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang ada di Tanjung Pinang, Politeknik Hang Tuah Jakarta ada di Jakarta, Aman Jaya yaitu Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya berada di Jakarta Utara, sama Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan Malah Husada yang terletak di Kompleks Universitas Hang Tuah. Organisasi Yasanala terdiri dari susunan organ Yasanala. Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Muhammad Ali, sebagai Ketua Pembina Yasanala. Anggota Pembina Bidang Umum Yasanala, Laksmapur Dr. Gigi Bambang Sucahyo. Ketua Pengurus Yasanala, Laksda Purnawirawan B. Kentri Basuki. Ketua Pengawas Yasanala, Laksda Pur Franciscus Sugeng Rianto. Sekretaris Yasanala dijabat oleh Kolonel Purnawirawan Dr. Anda Zahar Mahmudah, Bendahara Yasanala Kolonel Purnawirawan Wihardi Esus MAP, Kabagdikpes Yasanala Kolonel Purnawirawan Eko Priyono, serta Kabagmatus Yasanala Kolonel Purnawirawan Ferino. Kasal selaku Ketua Pembina Yasanala. Kepala Staf Angkatan Laut adalah seorang pejabat tinggi di lingkungan TNI AL dengan tanggung jawab utama kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia. Jabatan ini dipegang oleh perwira tinggi berpangkat Laksamana Bintang 4 dan berperan sebagai pemimpin tertinggi di Mabesal. Memiliki karakteristik kepemimpinan strategis, profesionalisme, karakter unggul, orientasi pada kinerja, serta kemampuan beradaptasi dan memajukan organisasi Tentara Nasional Angkatan Laut secara berkelanjutan. Anggota Pembina Bidang Umum Yasanala. Karakteristiknya, seorang purnawirawan pejabat TNI AL yang berpangkat Bintang 1, Laksamana Pertama, Dr. Gigi Bambang Sucahyo sendiri. Beliau adalah seorang dokter gigi spesialis ortodonti, berpengalaman dan profesional, memiliki kewenangan strategis yang tidak dapat didelegasikan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yasanala. Tujuan dan kewenangannya termasuk memberikan rekomendasi terkait jabatan struktural di lingkungan yayasan kepada Ketua Pembina Yasanala yaitu Bapak Kasal. Berperan aktif dalam pengambilan keputusan penting terkait pengelolaan yayasan dan pembinaan pegawai.
Ketua Pengurus Yayasan Nala. Karakteristik Ketua Pengurus Yayasan Nala dapat dilihat dari profil ya, dan peran yang dijalankan oleh Laksamana Muda Purnawirawan B. Kentri Basuki yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Nala, pemimpin yang profesional seorang purnawirawan TNI AL, berpangkat Laksamana Muda atau Bintang 2 yang menunjukkan latar belakang militer yang kuat berpengalaman, kepemimpinan yang matang dalam organisasi besar dan struktur, merupakan figur sentral dalam tata kelola yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tinggi Hang Tuah, berkomitmen pada pendidikan berkualitas kepada satuan pendidikan di lingkungan Yayasan Allah yang memiliki jiwa pengabdian yang tinggi dan tanggung jawab sosial yang kuat. Sebagai bagian dari peran serta TNI AL dalam pembangunan pendidikan, khususnya untuk membantu keluarga prajurit TNI AL dalam menempuh pendidikan tinggi, mengedepankan tata kelola yang baik, menekankan pentingnya kode etik organisasi yang kuat, mampu merencanakan dan mengelola program kerja secara profesional, fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan SDM. Menjadi tuntutan utama, ketua pengurus harus proaktif dalam inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Ketua Pengawas Yayasan Nala. Karakteristik Ketua Pengawas Yayasan Nala yang saat ini dijabat oleh Laksamana Muda TNI Purnawirawan Fransiskus Sugeng Lianto adalah seorang pejabat purnawirawan TNI AL dengan pangkat Laksamana Muda Bintang 2, menunjukkan latar belakang militer yang dan berpengalaman kepemimpinan yang kuat, profesional, memiliki integritas tinggi, memiliki peran penting dalam pengawasan tata kelola yayasan serta berkomitmen pada peningkatan kualitas pendidikan, memastikan pelaksanaan program kerja dan anggaran sesuai rencana, serta menekankan potensi penyimpangan dan kesalahan prosedur. Bertanggung jawab dalam memimpin rapat pengawasan dan pemeriksaan tahunan yang melibatkan berbagai satuan pendidikan di lingkungan Yayasan Nala dengan tujuan mencapai sasaran optimal sesuai visi yayasan dalam pelaksanaan tugas Yayasan Nala. Sekretaris Yayasan Nala. Karakteristiknya, Sekretaris Yayasan Nala yang saat ini dipegang oleh Kolonel Purnawirawan Jahar Mahamudah yang menunjukkan bahwa sekretaris ini memiliki latar belakang militer dan berpengalaman profesional kuat, figur profesional berintegritas yang memiliki kemampuan administrasi, komunikasi, dan koordinasi yang baik antara satuan pendidikan dan unit-unit yang bekerja sama dengan Yayasan Nala. Motivasi sekretaris didasari oleh semangat pengabdian, tanggung jawab yang tinggi, dan keinginan untuk mendorong kemajuan Yayasan Nala secara berkelanjutan, menjunjung prinsip tata kelola yang baik dalam menyusun program kerja anggaran tahunan Yayasan Nala dan mengevaluasi program kerja anggaran tahunan milik satuan pendidikan di lingkungan Yayasan Nala agar mencapai sasaran yang optimal, membantu ketua pengurus dalam memimpin jalannya kegiatan Yayasan Nala umum sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengemban tugasnya, Sekretaris Yayasan Nala dibantu oleh Kepala Tata Usaha dan Kepala Urusan Dalam. KTU sendiri dibantu oleh 3 orang personil, anggota TU yang masing-masing mempunyai tugas sebagai administrasi surat masuk, administrasi surat keluar, dan bagian penyusunan pengetikan administrasi surat menyurat. Sedangkan KTU sendiri memonitoring surat yang masuk dan keluar sebelum ditindaklanjuti, sedangkan Kak-Urdal dan 3 orang personel anggotanya bertugas membantu urusan dalam kantor seperti kebersihan, mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor Yayasan Nala. Bendahara Yayasan Nala. Karakteristiknya Bendahara Yayasan Nala yang sekarang dijabat oleh Kolonel Purnawirawan Wihardi SSMAP. Bendahara dipersepsikan sebagai pengelola keuangan yang harus menjaga kepercayaan publik, pengurus, serta seluruh pemangku kepentingan yayasan. Persepsi ini muncul jika bendahara mampu menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap pengelolaan dana serta pelaporan keuangan secara rutin dan terbuka kepada ketua pengurus Nala. Nilai profesional menuntut kemampuan pengetahuan memadai, perencanaan kerja yang baik, serta tanggung jawab tinggi yang didukung kode etik organisasi yang kuat. Kepuasan terhadap kinerja bendahara diukur dari kemampuannya memberikan pelayanan keuangan yang reliable,
responsif, dan akurat, serta mampu memenuhi harapan pengurus dan stakeholder yayasan. Dimensi kepuasan juga terkait dengan jaminan keamanan dana, komunikasi yang baik, dan empati terhadap kebutuhan satuan pendidikan di bawah Yayasan Ala. Bendahara dalam mengemban tugasnya dibantu oleh 3 orang personel, yaitu Kabiro Anggaran, Kabiro Buku, Kabiro Pengendalian Keuangan. Masing-masing mempunyai tugas dan wewenang sendiri-sendiri dan saling bekerja sama agar bagian keuangan Yayasan Ala menjadi akuntabel. Kabagdikpes Yayasan Ala. Kabagdikpes Yayasan Ala karakteristiknya dapat dijelaskan dengan struktur organisasi dan tugas pokok yang diatur dalam petunjuk teknis dan struktur organisasi Yayasan Ala. Kepala Bagian Pendidikan Personalia ini merupakan bagian dari pengurus Yayasan Ala yang bertugas melaksanakan tugas sehari-hari dalam bidang pendidikan dan kepegawaian di lingkungan yayasan. Berkoordinasi langsung dengan Ketua Pengurus Yayasan Ala, berperan sebagai pelaksana kebijakan yayasan di bidang pendidikan dan personalia. Posisi ini berada di bawah Ketua Pengurus Yayasan Ala, memiliki peran penting pengelolaan sumber daya manusia dan pendidikan, juga berhubungan dengan satuan-satuan pendidikan di bawah naungan Yayasan Ala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan tujuan yayasan. Kepala Bagian Pendidikan Personalnya harus memiliki karakter profesional, mampu merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan kepegawaian secara efektif, secara memiliki jiwa kepengabdian dan tanggung jawab yang tinggi. Dengan karakter profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan pada satuan-satuan pendidikan lingkungan Yayasan Allah, serta pengembangan pegawai sesuai visi dan misi Yayasan Allah. Kabag Pendidikan Personalia sendiri dalam mengemban tugas sehari-hari dibantu oleh 2 orang personel yang menjabat sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Kepala Biro Personalia. Kemudian 1 orang personel anggota yang mendukung pengetikan dan memonitoring surat-surat yang berkaitan dengan pendidikan dan personalia untuk ditindaklanjuti. Kabag Matus Yayasan Ala. Kepala Bagian Material dan Usaha Yayasan Ala memiliki karakteristik dan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan material dan usaha di lingkungan Yayasan Ala. Kepala Bagian Matu sendiri adalah salah satu posisi struktural yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kerja dan pengelolaan sumber daya material serta usaha Yayasan Ala. Karakteristik yang tugas Kepala Bagian Material Usaha Yayasan Ala memiliki kemampuan kepemimpinan yang efektif, mampu memengaruhi dan memotivasi staf serta fokus pada pencapaian tujuan yayasan melalui program pengelolaan sumber daya yang optimal, mencakup aspek manajerial, administratif, pengawasan, dan koordinasi yang mendukung keberhasilan operasional dan pengembangan yayasan dan satuan-satuan pendidikan di lingkungan Yayasan Ala. Kabag Material dan Usaha dalam mengemban tugasnya dibantu oleh 2 orang personel, yaitu Kepala Biro Material dan Kepala Biro Usaha. Keduanya membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang material dan usaha kantor Yayasan Ala. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.